Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di video presentasi kami kali ini akan menjelaskan tentang peran kepemimpinan pendidikan dalam tantangan abad ke-21. Semoga video yang kami sampaikan ini dapat memberikan gambaran mudah dan bermanfaat untuk kalian semua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Takarina dengan NIM 230571638. Selanjutnya ada Maria Meriana Kristi Sidarta dengan NIM 230571607. Selanjutnya ada Halida Syahdat dengan NIM 23057166011. Yang terakhir ada Aulia Nur Afifah dengan NIM 230571616. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Afifah dengan NIM 230517616. Jadi, materi selanjutnya yaitu teori kepemimpinan dan pendekatan dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Teori kepemimpinan terus berkembang untuk menjelaskan efektivitas pemimpin dengan 4 teori utama, yaitu sifat, gaya, situasional, dan transformasional. Dalam pendidikan, model kepemimpinan otoriter dianggap menghambat inovasi, sementara pendekatan transformasional mendorong fleksibilitas dan partisipasi. Di abad ke-21, pemimpin pendidikan dituntut untuk adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Pemimpin juga harus responsif terhadap tantangan akses pendidikan, kesetaraan, dan kebutuhan keterampilan abad 21, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Untuk topik studi kasus berdasarkan kepemimpinan abad 21, yang pertama ada inovasi media pembelajaran digital. Flipbox sebagai media digital interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam materi abstrak. Penggunaan multimedia mendukung keterlibatan dan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada penerapan keterampilan abad 21 dalam pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi dan komunikasi, terutama karena keterbatasan pelatihan teknologi bagi guru dan siswa. Selanjutnya ada pendidikan holistik, yang dimana pendidikan holistik menekankan pengembangan intelektual, emosional, dan sosial siswa. Hal ini mendukung pembentukan karakter dan keterampilan abad 21, namun masih terhambat oleh kurangnya pelatihan guru dan sumber daya. Selanjutnya ada kepemimpinan pendidikan abad 21. Kepemimpinan transformasional dinilai efektif dalam mendorong inovasi, motivasi, dan budaya kerja positif. Kepala sekolah dituntut adaptif, kolaboratif, dan mampu mengelola perubahan pendidikan. Lalu selanjutnya ada peran strategis kepala sekolah dalam Merdeka Belajar, yang dimana sebagian besar kepala sekolah 72% telah memahami konsep kurikulum merdeka dan sekitar 65% aktif mendorong pengembangan profesional guru. Namun, hanya 58% yang secara optimal memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan 49% yang menjalin kemitraan dengan masyarakat. Sekitar 61% guru merasa didukung untuk berinovasi, menunjukkan bahwa peran kepala sekolah cukup strategis dalam menggerakkan implementasi Merdeka Belajar, meskipun masih ada tantangan pada aspek kolaborasi eksternal dan digitalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Maria Meriana Kristi Sidarta dengan NIM 07, dan sekarang kita masuk ke pembahasan sumber literatur.
Sumber literatur yang pertama adalah artikel yang berjudul Flipbook sebagai inovasi media pembelajaran digital oleh Romin Toyo dan Muhammad Kamil Budiarto tahun 2021. Di mana pada artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan Flipbook sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Di mana artikel ini juga menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan temuan Romin Toyo dan Budiarto yang menyatakan bahwa Flipbook dapat menjadi solusi inovatif dalam pembelajarannya. Dalam artikel ini, tren penelitian menunjukkan pendidikan penggunaan media digital dalam pembelajaran. Perbandingan antara media tradisional dan digital menunjukkan bahwa media digital seperti Flipbook itu lebih menarik dan interaktif, yang dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai media yang mengintegrasikan elemen multimedia seperti video maupun audio dibandingkan dengan bahan ajar yang konvensional. Nah, temuan utama dari artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan Flipbook sebagai media pembelajaran digital memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas proses dan juga hasil belajar siswa. Siswa menunjukkan persepsi positif dengan 82,9% siswa yang setuju untuk mengembangkan dan juga menggunakan media tersebut dalam pembelajaran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam media pembelajaran sangat-sangat penting untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif di abad 21 ini. Lalu sumber literatur yang kedua adalah artikel dengan judul Kesulitan Penerapan Kompetensi Keterampilan Abad 21 dalam Pendidikan Vokasi oleh Farid Motohari tahun 2021, di mana artikel ini menekankan pentingnya keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, inovatif, kolaborasi maupun komunikasi dalam pendidikan vokasi. Hal ini sejalan dengan temuan Motohari yang menunjukkan bahwa keterampilan ini itu sangat diperlukan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Juga bagi guru-guru yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, dalam artikel tersebut, penelitian saat ini tuh menunjukkan fokus yang meningkat pada pengembangan keterampilan abad 21 dalam pendidikan vokasi. Perbandingan antara penelitian yang ada itu menunjukkan bahwa meskipun banyak guru dan siswa yang memahami atau menyadari pentingnya keterampilan abad 21 ini, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, penelitian Motohari itu menunjukkan bahwa meskipun keterampilan tersebut masih tergolong mudah, tetapi baik guru maupun siswa masih mengalami kesulitan yang signifikan, terutama dalam keterampilan komunikasi. Nah, oleh sebab itu sangat-sangat diperlukan seperti pelatihan ataupun pengembangan kompetensi bagi guru maupun siswa untuk mengatasi kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berbasis keterampilan dalam abad 21 ini. Hal ini tuh menunjukkan perlunya dukungan yang besar untuk memfasilitasi transformasi pembelajaran yang efektif di pendidikan abad 21 maupun pendidikan vokasi tersebut. Sekian dari Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haliza Syadat dengan NIM 2305176011. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu sumber literatur yang bagian 3 dan 4. Nah, di sini ada artikel yang diterbitkan oleh Alprianti Pare dan Hot Maulina Syihotang pada tahun 2023. Nah, artikel ini berjudul tentang pendidikan holistik untuk mengembangkan keterampilan pada abad ke-21. Nah, artikel ini membahas tentang menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan keterampilan digital dan sosial siswa. Nah, kami tuh mengambil Sinta 5. Nah, di sini ada juga selanjutnya Yesi Finawuli Tabais pada tahun 2025 dengan judul yaitu Strategi Kepemimpinan Pendidikan Menghadapi Abad ke-21. Nah, artikel ini menjelaskan tentang perlunya kepemimpinan transformasional dalam menjawab tantangan pendidikan modern. Nah, di sini kami mengambil Sinta 1. Nah, selanjutnya ada nih namanya analisis artikel.
kami mengambil 4 artikel, yaitu yang pertama itu artikel 1 yaitu Flipbook. Fokus utamanya itu media pembelajaran digital. Tantangan utamanya itu kurangnya media interaktif. Rekomendasi gunakan Flipbook untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, artikel yang kedua ini yaitu keterampilan abad ke-21. Fokus utamanya pasti pendidikan vokasi. Tantangan utamanya itu kesulitan dalam komunikasi dan teknologi. Rekomendasinya itu pelatihan guru dan siswa dalam keterampilan abad ke-21. Artikel ketiga yang kami ambil yaitu pendidikan holistik. Nah, fokus utamanya itu pengembangan karakter dan sosial. Tantangan utamanya itu keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru. Rekomendasinya itu kebijakan pendidikan yang mendukung pendekatan holistik. Nah, artikel yang terakhir kami ambil yaitu kepemimpinan pendidikan. Fokus utamanya pasti kepemimpinan transformasional. Tantangan utamanya itu kurangnya pelatihan dan dukungan kepemimpinan. Rekomendasinya itu pelatihan kompetensi pemimpin abad ke-21. Nah, oke, segitu saja penjelasan dari rekan saya dan saya akan membacakan kesimpulannya. Profesi kependidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang unggul dan berkarakter. Tidak hanya guru, profesi ini mencakup berbagai tenaga pendukung yang saling berkontribusi dalam proses pendidikan. Untuk menjadi pendidikan profesional, diperlukan kompetensi yang utuh serta pemahaman terhadap kode etik. Pendidikan profesi dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan agar mampu menjawab tantangan zaman dan mendukung terciptanya pendidikan yang bermutu. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.